warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teori dari Sarah Mills. Kami beranggotakan 3 orang, yang pertama yakni Ikvina Dina Kamila, kemudian Bedo Winur, dan Muhammad Aunan Lana. Yang pertama kita akan membahas mengenai biografi dari Sarah Mills. Sarah Mills merupakan seorang aktris teater dan film yang dilahirkan di sebuah kota kecil yang bernama Easton, Essex di wilayah Inggris, tepatnya pada tanggal 31 Desember tahun 1941. Adapun beberapa film yang sukses dibintangi oleh Sarah Mills, diantaranya The Servants pada tahun 1963, kemudian Blow Up pada tahun 1966, Ryan's Doctor pada tahun 1970, dan juga Hope and Glory pada tahun 1987. Yang melatar belakangi Sarah Mills dalam bidang aktris ini adalah faktor dari keluarganya yang banyak menekuni di bidang perfilman. Selain itu juga, Sarah Mills juga merupakan seorang guru besar di Inggris, yang mana salah satu dari kajian utamanya adalah mengenai ekspresi bahasa yang kaitannya dengan sopan santun. Dan kajian utama dari beliau itu membahas mengenai feminisme. Yang melatar belakang kajian feminisme ketika wanita itu cenderung berada di pihak yang salah, marginal dibandingkan pihak laki-laki. Ketidakadilan serta penggambaran yang buruk inilah yang menjadi sasaran utama tulisan maupun kajian Sarah Mills. Baik, di sini saya akan membahas mengenai teori stilistika feminisme. Stilistika adalah ilmu yang membahas mengenai penggunaan bahasa dan gaya bahasa, sedangkan feminisme adalah satu sifat yang mana adanya ketidaksamaan antara hak laki-laki dan perempuan. Nah, beliau Travis ini mengatakan bahwasanya penggunaan bahasa itu dapat digunakan sebagai alat untuk penindasan, yang mana yang kita ketahui bahwasanya suatu atasan itu akan menindas bawahannya atau menindas orang yang lemah. Dalam model analisisnya, Travis lebih melihat kepada bagaimana posisi aktor ditampilkan dalam suatu teks. Beliau menempatkan representasi sebagai bahan terpenting, bagaimana suatu pihak, kelompok, orang, gagasan, atau peristiwa itu ditampilkan dengan cara tertentu dalam sebuah wacana berita, yang mana mempengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh khalayak umum. Travis mengatakan bahwasanya ada 2 cara dalam menganalisis suatu teks. Yang pertama, kita bisa melihat tentang posisi subjek dan objek dalam teks. Yang kedua, kita bisa melihat posisi penulis dan pembaca dalam suatu teks. Nah, yang pertama adalah posisi subjek dan objek. Analisis ini menunjukkan bagaimana posisi aktor dalam teks atau program disampaikan secara luas akan menyingkap bagaimana ideologi dan kepercayaan dominan bekerja dalam teks. Posisi sebagai subjek dan objek dalam representasi mengandung muatan ideologi tertentu. Yang pertama, posisi ini menunjukkan batas tertentu sudut pandang penyertaan. Artinya, sebuah peristiwa atau wacana akan disampaikan dalam sudut pandang subjek sebagai narator dari suatu peristiwa. Dengan demikian, pemaknaan khalayak akan tergantung kepada narator sebagai juruwarta kebenaran. Dan yang kedua, sebagai subjek representasi, narator bukan hanya memiliki keleluasan dalam menjelaskan peristiwa, tetapi juga menafsirkan berbagai tindakan yang membangun peristiwa tersebut. Dan kemudian hasil penafsirannya mengenai peristiwa itu digunakan untuk membangun pemaknaan dia yang disampaikan kepada khalayak. Dan yang ketiga, proses pendefinisian tersebut bersifat subjektif. Maka perspektif dan sudut pandang yang dipakai tersebut akan turut
berpengaruh terhadap bagaimana sebuah peristiwa itu didefinisikan. Dalam wacana feminisme, posisi subjek dan objek akan turut menempatkan posisi perempuan ketika ditampilkan dalam sebuah wacana. Dan yang kedua yakni mengenai posisi penulis dan pembaca. Model ini mengasumsikan bahwasanya teks adalah sebuah hasil negosiasi antara penulis dan pembaca. Oleh karena itu, Ramis mengatakan bahwasanya posisi pembaca ini sangatlah penting dalam suatu teks, yang mana bagaimana posisi pembaca ini dimunculkan dan berperan penting dalam teks, bagaimana pembaca menempatkan dirinya dalam teks, kepada kelompok manakah pembaca menempatkan dirinya, dan juga bagaimana pendengar diposisikan dalam teks, bagaimana media melalui teks yang dibuat menempatkan dan memposisikan pendengar dalam subjek tertentu dalam seluruh jaringan teks. Di sini saya sebagai presentasi yang ketiga akan menjelaskan mengenai contoh dari penerapan teori wacana kritis Saramis yang akan kami terapkan dalam menganalisis suatu berita atau suatu wacana. Dalam hal ini kami akan menggunakan berita dari metrojambi.com yang berjudul "Diseret ke kebun sawit, seorang perempuan di Tebo jadi korban pemerkosaan", yang mana ini edisi 3 Desember 2017. Dalam hal ini korban ditampilkan sebagai subjek, yang mana dalam berita tersebut akan ditampilkan dalam berikut ini. Nah, berita tadi mengenai seorang perempuan yang ada di Kecamatan Tebo berinisial DBRN, umur 22 tahun ini menjadi subjek dari posisi subjek dari peristiwa pemerkosaan itu terjadi. Berdasarkan kutipan berita tersebut, peristiwa-peristiwa diketahui dari pengakuan korban, yang mana korban ini dalam berita itu ditempatkan sebagai tukang cerita atau sebagai subjek atau sebagai narasumber dalam berita tersebut. Pembaca mengetahui peristiwa tersebut dari subjek, yang mana subjek tersebut menyampaikan kepada wartawan atau jurnalis yang membuat berita sebagai pengakuan korban. Lalu subjek kedua tersebut menceritakan bagaimana korban mendefinisikan diri sendirinya, tetapi juga mendefinisikan pihak lain dalam pandangan atau sudut pandangnya sendiri. Yang berikutnya, seperti yang dijelaskan presentator sebelumnya, bahwa ada posisi subjek dan ada posisi objek. Posisi objek dalam berita pemerkosaan ini yang diterbitkan oleh metrojambi.com, bahwa pelaku ditampilkan sebagai objek atau pihak yang didefinisikan atau digambarkan kehadirannya oleh orang lain. Posisi objek yang dimaksud adalah dalam berita berikut ini. Berdasarkan kutipan berita tersebut, seluruh peristiwa pemerkosaan ini dijelaskan dalam sudut pandang korban. Berita yang disajikan kepada khalayak umum adalah suara tunggal korban yang dibantu oleh subjek kedua, yaitu jurnalis atau wartawan, yaitu Bambang sebagai pencerita. Keseluruhan wacana tersebut bercerita mengenai kronologi peristiwa yang menimpa seorang korban dan apa yang dilakukan oleh pelaku atau sebagai objek terhadap korban. Namun, hal itu tidak mampu menunjukkan kekuatan korban dalam menghadapi perlakuan pelaku, sehingga terjadi pemerkosaan yang ada di Kecamatan Tebo ini. Yang berikutnya mengenai posisi pembaca. Dalam berita tersebut yang diterbitkan oleh metrojambi.com ini dapat dikatakan terjadi sebuah bias gender,
karena peristiwa tersebut diceritakan dalam pandangan korban. Dalam wacana berita tersebut, pembaca disapa dan ditempatkan secara tidak langsung dengan hanya menghadirkan suara tunggal dari sang korban, yaitu inisial D, BRN, dan hal tersebut dikutip dalam berita di bawah ini. Kutipan tersebut tampak bahwa pembaca itu diposisikan di antara pihak yang terlibat dalam wacana berita tersebut. Pembaca dominan atas wacana tersebut oleh korban, menyebabkan pembaca menyelami posisi pihak korban. Hal itu ditandai dengan beberapa kalimat yang menjelaskan kronologi cerita itu dijelaskan oleh korban. Seperti usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri, atau pelaku menarik tangan korban dan menyeretnya. Semua kronologi tersebut diceritakan berdasarkan pengakuan korban tanpa ada pengakuan dari sang pelaku. Sementara itu, pihak perempuan digambarkan atau direpresentasikan sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya usaha perlawanan dari pihak perempuan selaku korban dalam kasus ini. Walaupun korban sebagai pencerita, ia tidak menceritakan adanya perlawanan dari dirinya saat pelaku melakukan kekerasan tersebut. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.